Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Oke, yuk kita mulai ya. Tema readingannya apa? Ini yang akan teman-teman rasakan dalam beberapa hari ke depan ini ya. Just informasi aja ya teman-teman ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Isinya apa lagi ya? Oke. Wih, lihat ke. Aku ngerasa di sini ya ada energi teman-teman yang kamu tuh udah banyak banget nolong orang gitu ya. Banyak mungkin orang-orang tersebut yang udah kamu selamatkan ya. Entah dia selamat dari hal apa gitu, entah dalam hal yang bisa kamu tangani lah intinya gitu ya. Tapi kebanyakan tuh dari mereka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ataupun juga memberikan rasa yang menyenangkan kepada kamu. Kebanyakan orang-orang yang kamu perhatikan, kamu kasih dia kasih sayang ya, ternyata orang itu selalu membuat kamu kecewa, hancur. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ya akan merasakan hal yang kurang enak di beberapa hari ke depan, akan kecewa lah pokoknya, entah ini datangnya subuh ataupun juga di sore hari ya. Tapi aku ngebayangin situasinya dimana mungkin seperti kamu kurang bersemangat ya di hari tersebut. Kamu merindukan orang-orang yang pernah kamu tolong ya. Kamu sangat berharap gitu mereka bisa datang menemani kamu sekedar untuk mengobati kesepian kamu. Tetapi di sini aku melihat mereka tuh banyak yang menghindar dari kamu. Itu yang aku lihat. Mungkin energinya dari teman-teman sendiri juga besar ya, emosian, banyak marah, sering panas hati juga. Panas hati bukan karena iri ataupun dengki ya, tapi ada perasaan dimana aku ngerasa teman-teman ini bisa membaca pikiran orang lain, bisa ngerasain energi orang lain. Jadi ketangkepnya sama kamu, energi itu mempengaruhi pikiran kamu dan juga perasaan kamu, sehingga kamu tuh seharian bisa terganggu moodnya karena hal tersebut, karena seseorang yang mungkin tidak sengaja kamu temui di media sosial, mungkin kamu komunikasinya atau melalui kontak, telepon, ataupun juga bertemu di sekitar tempat tinggalmu atau tempat bekerja kamu. Tapi aku ngerasa kamu kayak sakit hatinya sama orang yang sudah pernah kamu tolong gitu. Jadi kayak nggak menampakin sisi aslinya dia aja, kamu kecewa banget sama dia ya, dan kamu ngerasa kayak pingin juga dapat perhatian dari dia yang sama seperti kamu, tapi ini kayak kamu ngerasa dia kok kayak enggak gitu loh, kayak enggak sepemikiran sama kamu. Kamu masih baik sih sampai detik ini sama orang tersebut, tapi orang tersebut tuh kayak enggak sesungguhnya punya sikap baik sama kamu, dan kamu udah ngerasain tapi kamu mengabaikan karena kamu takut juga ya, kamu punya kekuatan dimana kamu bisa ngerasain pikiran orang lain dan juga perasaan yang sedang dirasakan orang tersebut, atau mereka ada pikiran ataupun perasaan yang buruk kepada kamu, kamu ngerasain dan kamu tuh kayak otomatis
punya penjagaan sendiri yang membuat kamu itu kayak langsung ngerasain gak nyaman. Dan kamu sering mengabaikan ya, karena kamu gak mau kehilangan banyak teman ya, kamu gak mau kehilangan seseorang yang sudah kamu bantu gitu. Walaupun di sini kamu ngerasa seharusnya kan mereka yang tidak mau kehilangan kamu, tapi di sini kayak kamu juga beberapa dari teman-teman tuh ngerasa, duh kenapa ya seperti ini ya, kamu terlalu keras gitu menjaga mereka, tapi mereka mudah banget berpaling dari kamu. Beberapa dari teman-teman juga ada yang sedang menunggu ya, entah menunggu seseorang atau menunggu pekerjaan atau menunggu rezeki besar. Tapi lebihnya itu bercampur aduk ya, semua menjadi satu. Ada orang yang sedang kamu tunggu, ada uang juga yang sedang kamu tunggu, dan harapan-harapan lain yang sudah kamu tunggu, tapi kayak situasinya kamu udah paham kayak itu tuh nggak apa ya, kayak lama gitu bakal kamu bisa merasakan nikmat apa yang sedang kamu impikan ini, yang sedang kamu tunggu. Misal ya, aku ngerasa di Seven of Pentacle di sini kamu dapat warisan ya, dapat rezeki besar, entah dari pasangan kamu, entah dapat dari orang tua, tapi yang jelas kamu memang akan mendapatkan rezeki besar dalam perjalanan hidupnya ya. Bersyukur banget aku ngelihatnya teman-teman nih, perjalanan hidupnya emang termasuk orang yang terlindungi ya dari kemiskinan, terlindungi dari kemelaratan gitu ya. Tapi aku ngelihat kamu tuh justru adalah sosok orang yang bisa membantu orang lain ya, dan kamu punya kemampuan untuk melindungi orang lain lebih besar daripada orang lain ke kamu. Itu yang aku rasa. Jelas banget di gambaran dua kartu ini bahwa kamu adalah sosok orang yang bisa diandalkan dimanapun berada kamu, dan dengan siapapun kamu berada, kamu tuh selalu jadi orang yang seperti kayak diandalkan lah gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang sudah percaya gitu, memang karena kamu punya kemampuan tersebut, tidak dengan kamu memperagakan diri dan mengucapkan kata-kata yang indah, mengakui bahwa kamu punya begini begitu, enggak. Tapi memang orang itu lihat sendiri buktinya gitu, kalau kamu memang bisa gitu membantu orang lain dengan caramu tanpa mengiklankan gitu ya, tanpa orang tahu. Tapi pada saat orang dalam keadaan butuh, kamu selalu ada, dan kebanyakan kamu yang sering bantu. Berarti kamu adalah orang beruntung dong, betul kan? Nah, seperti itulah energi yang aku lihat, energinya besar banget di kamu ya. Ini yang bikin orang nih sama kamu tuh minder. Jadi kamu tuh perasa sebetulnya, kamu merasa kesepian ya, merindukan teman ya yang sehati, sepemikiran. Tapi sejauh perjalanan kamu hingga detik ini, kamu tidak pernah menemukan sosok yang pas bisa sama-sama sama kamu, baik pasangan atau mungkin juga teman ataupun dalam keluarga. Ya itu perasaan kamu seperti itu. Ya kamu sudah lama nih, umur udah berapa sekarang, tapi kamu belum nemuin. Dan kebanyakan kamu mengikhlaskan orang-orang yang sudah kamu bantu, walaupun sebetulnya kamu sedih banget, tidak sampai berair mata ya, tapi kamu merasakan ke dalam kalbu kamu sampai mungkin mata kamu ini kayak terbelalak gitu. Kok aku begini terus ya? Padahal kalau kamu mau tahu, kamu ini yang paling banyak energi positifnya, kamu yang diunggulkan oleh semesta, kamu yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab tersebut sama semesta. Dikasih rezeki yang gampang kamu dapetin ya, kamu juga dikasih kekuatan yang gak pernah diragukan orang, bahkan tenaga kamu gak pernah habis, energi kamu gak pernah lemah, kamu selalu semangat, selalu siap sedia dimanapun kamu berada. Dengan siapapun kamu juga berteman, kamu selalu dapat posisi dipercaya orang lain. Ya, termasuk mungkin uang yang besar. Jadi kamu tuh sebetulnya bukan nggak punya uang, tapi uang besar, yang besar lagi, yang banyak lagi, mungkin miliaran yang dipinginkan kamu.
Ya, beberapa dari teman-teman itu ngerasa kalau punya uang segitu tuh, pasti enak deh biar bisa bantu orang, gitu terus kamu mah, ya. Biar bisa menyenangkan orang-orang terdekat, gitu. Jadi kamunya nggak pernah dipikirin, kamunya nggak pernah ingin, diperlakukan sama. Sebetulnya mau, cuman daripada kamu mengharap ya kan, ini aku rasa begitu, daripada kamu mengharapkan imbalan, perhatian dari orang lain. Jadi kayak lebih baik kamu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Seperti itu yang aku lihat beberapa hari ke depan, teman-teman tuh begitu. Nanti akan ada pemikiran, ya udah yang penting bisa bantu orang lain ya, dan masih dengan perasaan yang sama seperti mencoba untuk menenangkan diri ya. Mungkin kondisinya emang teman-teman lagi eh, apa ya, kesepian sih kalau aku lihat. Kesepian dan kayak butuh uang banyak. Bukan nggak punya uang loh ya, bukan tidak punya pekerjaan, tapi emang pengen uang dalam jumlah banyak untuk menenangkan pikiran dan hati kamu. Jadi obat kamu tuh kesepian bisa dibeli kalau ada uang ya kan? Bener, jujur. Jadi kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau, bisa memberikan apapun yang kamu bisa untuk orang-orang yang mungkin ya menjauh dari kamu, bukan untuk merebut ataupun mendapatkan mereka kembali dekat sama kamu, tetapi untuk membayar kesombongan orang-orang tersebut dan memberitahu mereka bahwa kamu tuh tidak seperti apa yang mereka pikirkan, atau mereka mungkin mengira kamu ini kenapa. Mungkin iya sih kalau energinya aku rasa kenapa kamu kesepian, kenapa kamu seperti ini, karena banyak marah. Jangan pernah bikin status yang suka marah-marah ya, yang nyenggol-nyenggol perasaan orang lain. Nanti kamu dinilainya dibenci orang, padahal aku ngeliat di sini kamu banyak membantu orang. Jadi karena energi inilah menganggapnya kamu tidak baik, padahal orang-orang yang deket sama kamu belum tentu berpikiran sama. Itu hanya perasaan kamu yang selalu menilai diri kamu dari orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak dekat dengan kamu. Jadi kamu membangun kepercayaan terhadap dari omongan orang-orang yang jauh sama kamu, bukan orang terdekat. Jadi kalau orang terdekat ini udah paham siapa kamu, bagaimana kamu, jadi kamu nggak khawatir dengan perkataan dan pemikiran dia, tapi justru kamu sedang hiraukan di sini. Entah dari media sosial ya, mengira kamu adalah bentuk sosok yang seperti apa atau bagaimana, itu yang membuat kamu sedih atau tidak bergairah, hatinya tidak bersemangat ya, dan agak kecewa pada diri sendiri yang semestinya tidak harus kamu rasakan ini, karena kamu adalah seorang berjiwa pemimpin. Kamu bisa diandalkan, kamu adalah sosok yang disukai orang-orang di sekeliling kamu. Kecuali orang jauh ya, karena mereka belum tahu kamu itu punya nasibnya kayak gini. Orang yang deket kamu itu baik semua. Ya, rata-rata orang itu menghargai dan menghormati kamu. Tapi kalau orang jauh, kebanyakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya mental curiga, atau yang kamu ngerasain seperti sekarang ini ya, kamu kayak punya perasaan orang itu tuh nggak suka sama kamu, dan itu betul sekali guys. Aku ngerasa di King of Swords di sini beberapa hari aja sih, mungkin nggak sampai beberapa hari lah. Ya kemungkinan besar ya paling cuma 7 menitan kamu atau 20 menitan kamu mikirin kesedihan ini. Setelahnya kamu bangkit dan kamu seperti apa yang aku bilang tadi, sosok yang kuat, pemberani ya, dan bisa diandalkan, dan kamu tidak akan terlalu berlarut-larut untuk memikirkan ini. Tapi pun kamu tidak pernah bisa melepaskan energi kamu dari orang-orang yang jauh ini, yang sudah kamu bantu, yang bikin kecewa kamu, yang bikin sedih kamu, yang sampai dengan detik ini kamu ngerasain perih hati ya. Oke, mengenai kerejekian aku rasa bersyukur ya. Ya insya Allah lah ini rezekinya juga bagus, nggak akan kekurangan hidupnya, nggak akan ada kemelaratan ya. Tentu teman-teman tinggal mengendalikan amarah atau sikap teman-teman, dan hindari bikin status-status yang sedih ataupun yang marah-marah di story, karena kamu bukan tipe orang yang menarik simpatik, ataupun juga kayak kayak orang di foto banyak yang bagus kamu enggak gitu, kayak kamu bukan fotogenik gitu loh. Terus kamu juga bukan
apa ya, bukan sosok orang yang diinginkan orang. Itu kamu membuat status yang marah, yang memamerkan kebisaan kamu. Jangan. Orang-orang banyak yang tidak senang ya, terutama orang-orang yang jauh sama kamu. Kalau orang-orang yang deket sama kamu memang penasaran mereka, karena mereka merasakan sendiri ya secara langsung manfaat dari adanya kamu di sisi mereka. Oke guys, ini bisa tetanggamu, bisa juga teman-temanmu, tapi yang dekat-dekat dengan sekitar kamu tinggal ya, ataupun juga teman kerjamu ini masih dibilang balance lah ya, mereka menghormati kamu. Tapi kalau untuk orang-orang jauh ini kebanyakan kayak ada perasaan tidak suka melihat kesuksesan kamu, atau dia kayak pura-pura iba sama apa ya, pura-pura baik lah, prihatin apa ya, kayak ngerasain lah perasaan kamu, padahal dia enggak seperti itu ya. Kita lihat lagi beberapa hari ke depan kamu akan merasakan apa. Oke, Knight of Pentacle, the Moon, Ten of Pentacle, dan Ace of Pentacle. Energinya kamu kayak raya. Aminkan ya guys ya, afirmasi. Semoga ini adalah kamu di masa depan. Banyak uangnya kamu tuh tahun ini ya. Banyak uangnya, cuman batin kamu selalu menangis, selalu sedih, selalu kesepian. Ya aduh, batin kamu perih, kesepian, sedih, nggak ada ditemenin orang. Kamu tuh pengen punya teman banyak ya. Oke, beberapa dari teman-teman di sini ada yang kepingin punya teman banyak ya. Kalau teman-teman pengennya sendiri tuh enggak ya, enggak bener. Yang bener tuh gini, teman-teman, emang enggak masalah dalam keadaan sendirian ya kan, tetapi bukan berarti bener-bener sendiri, nggak dikenal orang, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kamu tuh kayak lebih kepengen orang yang bantu kamu ini deket juga sama kamu, jangan menjauh. Tapi ini karena reaksi mereka itu bikin kamu sampai dengan detik ini belum move on, keadaannya seperti ini ya. Kayak sakit, sedih banget di hati kamu, kecewa banget sama orang-orang ini yang termasuk kamu sayangi banget mereka dan percaya banget, ternyata segitunya ya gitu. Aku ngerasa di sini batin kamu masih perih ya beberapa hari ke depan, dan hati-hati teman-teman. Emang kayaknya kamu tuh terlalu ambisi deh, supaya orang-orang ini yang kamu bantu ini tetap deket. Itu nggak mungkin guys. Kamu punya ini loh, punya kelebihan. Aura kamu itu yang memancarkan sinar yang terang, membuat silau hati mereka ya. Jadinya dengki sama kamu, iri hati sama kamu, karena kamu memiliki segalanya. Kamu punya keluarga yang bahagia di pandangan mereka loh ya. Aku ngeliat kamu seperti itu dipandangnya. Oke, kita lihat ya. Beberapa hari ke depan, teman-teman di sini kalau masalah keuangan aku bilang nggak ada yang dikhawatirkan. Jadi berjalan lancar dengan seperti biasa aja gitu, lancar-lancar aja. Jadi semua tergantung sikapnya kamu. Jadi kalau kamunya bete, sedihan, ya kemungkinan dongkol, kamu jadi kesulitan mendapatkan apa ya, kayak perasaan senang. Gitu aja sih yang aku rasa ya. Tapi kalau untuk bisnis dan segalanya tuh kamu oke ya, memenuhi, bisa dibilang semua terpenuhi lah gitu, nggak ada yang kekurangan. Mungkin beberapa dari teman-teman ini memang punya sikap hidup sederhana, jadi ngerasa lah ya aman-aman aja hidupnya, dan semua serba tercukupi, dan apa yang diinginkan selalu ada gitu, nggak pernah kekurangan ya. Mau buah, mau makanan ringan, mau apalagi, mau senang-senang, itu bisa semua dirasain kalau teman-temannya ini lagi semangat, hatinya lagi senang. Cuman memang akhir-akhir ini teman-teman tuh perasaannya dibawa sedih terus, karena orang-orang jauh ini mungkin juga sahabat kamu, ataupun juga mungkin kekasih kamu, atau entah siapa orang ini membuat kamu tuh melau dan kayak nggak percaya diri ya. Tapi itu nggak terlalu lama sih waktu, cuman mungkin itu mengganggu banget seharian kalau kamu tuh beraktivitas.
Knight of Pentacle ya, aku ngerasa memang kamu tuh kayak pingin melakukan perjalanan jauh di sini. Ada rencana kamu ingin pergi kemana, aku nggak tahu. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman kebanyakan emang lagi nunggu uang besar. Ada rencana mungkin mau beli kendaraan, atau mungkin ada mau beli sesuatu yang diinginkan untuk masa depan ya. Yang jelas beberapa dari teman-teman memang sedang menunggu keuangan yang banyak masuk ke dalam rekening kamu. Ya, aku ngerasa emang sebetulnya ada kesedihan yang dalam ya di sini karena kamu memang ada punya rencana, pingin punya rencana ya, ini bisa terjadi terwujud ya, mungkin kamu pengen ketemu seseorang gitu yang sudah lama kamu tunggu ya, yang sudah lama ingin kamu temui gitu, cuman mungkin masih masih ada hambatan perjalanan kamu, entah karena uang yang sedang kamu tunggu ini atau memang ada kesulitan dalam perjalanannya. Jadi beberapa dari teman-teman udah siap ya udah siap finansialnya, udah siap mungkin kendaraannya, udah siap mungkin kesehatannya juga, udah siap tinggal ketemu aja. Penampilan udah oke, segala udah oke, tapi ada halangan yang cukup besar yang nggak bisa dilewatin. Ada beberapa dari teman-teman juga yang mungkin secara fisik udah siap, kesehatan juga udah yang nggak usah diragukan lagi, yang lagi semangatnya banget gitu, tetapi mungkin kekurangan uang. Mungkin bukan nggak punya uang, tapi ada lebih lah supaya kamu juga bisa membeli oleh-oleh atau apa, tapi kelihatannya aku rasa teman-teman tuh emang lagi menunggu dan kepingin hal ini bisa terlaksana, ingin berjumpa dengan seseorang yang sudah lama ingin kamu temui yang ada di seberang sana, betul tidak? Ya, tetapi sedih banget gitu orang tersebut kayak nggak ada kabar berita ya, kayak menjauh dari kamu, bikin kamu belakangan ini tidak enak perasaan ya. Beberapa dari teman-teman di sini juga sudah ada yang berkeluarga, sudah punya keluarga yang bahagia. Kamu sudah tercukupi segala-galanya. Keuangan juga ada, mungkin kamu juga termasuk orang yang bahagia, punya harta berlimpah, punya orang tua yang baik. Mungkin teman-teman sudah tidak punya mertua perempuan ya, mungkin punya mertua laki-laki nih yang memberikan banyak harta warisan ya, membuat teman-teman itu senang, bersyukur, senang banget kehidupannya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang baru punya anak satu ya, tinggal bersama mertua laki-laki gitu ya, dan hidup bahagia, bergelimangan kenikmatan, banyak buah-buahan ya, sebuah apa aja ada, gampang cari uang, uang itu kayaknya gampang dicari. Pokoknya kamu punya aset yang luar biasa banyak ya, dan aku rasa juga kamu punya seorang pasangan yang bukan orang kaleng-kaleng ya, dia juga orang pintar ya, dan dia juga mungkin termasuk orang yang disukai banyak orang ya. Dan aku lihat beberapa dari teman-teman mungkin juga ada yang punya peliharaan anjing, kucing, ataupun juga ikan ya. Mungkin juga anaknya perempuan ya, dan mungkin juga ada perempuan satu, laki-laki dua, perempuan dua, laki-laki satu, atau memang ada yang udah punya anak empat. Tapi aku ngerasa di sini memang beberapa dari teman-teman ini ada yang terlibat cinta segitiga, dan kemungkinan besar kebahagiaan itu dipengaruhi dia juga. Bukan hanya oleh orang yang kamu bantu saja, atau teman-teman kamu yang jauh di sana yang sudah kamu bantu atau yang sudah kamu anggap keluarga, yang sudah membuat kamu kecewa, tapi juga kamu sedang menunggu seseorang yang saat ini mungkin sudah lama tidak kamu temui. Ya, jadi kamu hidupnya udah bahagia nih. Tapi sayangnya kebahagiaan kamu ini ada yang kurang karena di dalam batin kamu sedang merindukan seseorang di sini, ya. Ingin mencintai dia, ingin menyayangi dia, ingin memberikan kasih sayang lah ke orang tersebut ya. Bukan kamu yang pengen disayang, tapi aku nggak tahu, tapi rasanya di sini di Ten of Pentacle ini kamu tuh kepengen nyayangin dia, memberikan sesuatu ya, ya kamu banyak uang gitu, kamu bisa membuat dia bahagia, cuman di sini kayak kok tega ya gitu dia seperti itu sama kamu. Entah mungkin ya perlakuan dia membuat kamu sedih terus, yang membuat kamu mundur di hubungan ini
ya, dan itu membuat hari-hari kamu kurang menyenangkan di beberapa hari ke depan nanti, ya. Sebetulnya teman-teman, secara energi kamu bisa mendapatkan segalanya di dalam kehidupan ini termasuk hal yang tadi. Namun aku ngerasa emang teman-teman lagi memperbaiki hidup teman-teman ya. Jadi ingin memulai hidup yang baru, sudah ingin melupakan seseorang yang mungkin mengetuk ya, mengusik pikiranmu, mengusik hati kamu, membuat kamu merindu. Tapi kali ini aku ngerasa teman-teman kayak punya tekad, punya impian untuk hidup bahagia, dan ya kepinginnya ya ini gak ditinggal loh. Sorry, aku bilang begini memang iya. Aku ngerasain kok energinya kamu seperti itu. Walaupun beberapa teman-teman menginginkan udah selesai ya, tapi di sini aku ngerasa memang kamu ingin lebih mengedepankan kualitas kamu dari segala bidang ya, entah pun dari penampilan, keuangan, pekerjaan, terus juga hubungan kamu dengan masyarakat, dengan teman kerja. Kamu ingin lebih membuat diri kamu terpandang, ataupun juga orang ingin melihat kamu lebih baik dari yang kemarin, karena aku ngerasa kamu kecewa juga pada diri kamu yang sering marah ya, yang mungkin kamu tanpa sengaja membagi-bagikan cerita hidup kamu, tapi mungkin kata-katanya kurang pas, membuat kamu jadi nggak nyaman hatinya, karena mungkin orang-orang menilai kamu jadi seperti itu, buruk ya. Jadi kamu merasakan itu loh, jadi kamu punya kekuatan bisa merasakan itu. Jadi itu perasaan kamu beberapa hari ke depan. Makanya hati-hati, jangan bikin uploadan yang bikin kamu kecewa. Jadi sebelum di-upload tuh ya di ini lagi, di cek lagi udah cocok belum untuk dibagikan, karena nanti dampaknya ke kamu tuh selalu bikin kamu baper, karena kamu orangnya baperan. Di sini energi Pisces ya, dan juga ada energi Aries. Oke, itu ada energi dari Capricorn juga. Jadi kayak terlihatnya memang secara fisik orangnya oke ya, nggak bakalan tumbang, banyak masalah yang datang tuh kuat aja. Tetapi di dalam batinnya itu gampang menangis, gampang bersedih gitu. Orang-orang Pisces, Capricorn, Aries ya, apalagi sama orang yang diinginkan atau dicintai banget sama dia, pasti bawaannya kayak perih hatinya. Seperti itu beberapa hari ke depan kalian, semoga yang baik-baik ya teman-teman, karena teman-teman tuh sebetulnya hidupnya berada di dalam naungan semesta. Jadi selalu selamat dalam segala urusan, dalam segala hal yang buruk, dalam keadaan yang sempit sekalipun kamu adalah orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Itu yang terlihat di sini ya secara energi, dan yang akan terjadi di beberapa hari ke depan. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang merasakan hal ini. Kita lihat lagi ya, sebentar. Jadi kalau aku lihat energi ini di ke depan nanti teman-teman bisa ngelepas ini ya, bisa berhasil. Banyak opportunity yang bakal masuk, yang bisa kamu jalani, dan itu akan menghasilkan keuntungan. Bener, aku ngerasa kamu tuh ada banyak kesempatan untuk sukses di tahun ini. Banyak dari segala macam bidang bisa kamu ambil ya. Salah satunya mungkin yang kamu sukai pekerjaan tersebut, ataupun juga apa yang kamu pakai itu bisa membuat kamu mendapatkan keuntungan. Jadi kalau memang teman-teman mau buka bisnis pun juga ini waktu yang tepat. Tahun 2025 ini beberapa dari teman-teman banyak yang terlepas dari masa lalu ya, ataupun hal-hal yang buruk yang pernah terjadi yang masih dipertahankan karena mungkin satu keadaan ataupun alasan tertentu. Tapi tahun 2025 ini teman-teman kayak bisa mampu untuk berpikir maju, untuk memimpin diri, dan juga memimpin hati kamu, pikiran kamu untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari ke depan nanti ya. Aku ngerasa seperti itu. Dan ya seperti ini ya yang teman-teman harus tahu.
seseorang yang saat ini yang kamu tunggu, ya. Sebetulnya dia memiliki energi yang tidak jauh dari kamu, ya. Saat ini tuh dia juga sama, ya, mencoba untuk pergi meninggalkan kamu, oke. Dia juga sudah menggunakan cara-cara yang paling jitu gitu ya, agar dia tuh bisa benar-benar jauh dari kamu. Tapi pada kenyataannya apa? Dia tidak bisa berjalan di dalam kehidupan dia sehari-hari itu dengan bahagia, karena masih ada beban di dalam batinnya. Kayak masih belum mampu untuk melepaskan kamu dalam kehidupannya dia ini. Aku ngerasa dia sampai dengan detik ini tuh juga sama perasaannya seperti kamu. Aku ngerasa orang ini kayak ingin memiliki kamu, tapi apa boleh dikata ya, keadaan dia memang sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Dan hal ini yang membuat dia juga banyak sekali beban pikiran, beban hati, ya, yang mengganggu dia. Tapi lebih besarnya karena dia mencoba untuk jauh dari kamu, jadi kehidupannya bertambah berat. Ya bukan karena pas ninggalin kamu dia langsung dapat kejadian yang aneh-aneh gini, bukan. Kan dia punya perasaan ya, punya keadaan di mana tidak baik-baik saja ya, karena perasaannya ini perih, ngebatin, karena dia kepinginnya sama kamu gitu, sama-sama jalan ke depan. Maksudnya jalan ke masa depan di tahun ini tuh pengennya masih bareng-bareng gitu sama kamu. Tapi pada kenyataannya apa? Ini kan membebani dia ya, karena kamu sudah punya keluarga. Jadi ini membuat dia mengurungkan gitu, ataupun membawa semua penderitaannya itu sendiri. Ngerti nggak ya teman-teman ya? Jadi kayak, ah udahlah, yang penting kamu bahagia. Jadi apa yang menjadi penderitaan, kayak dia lagi kangen, dia punya cinta, tapi udahlah, cukup dia aja yang tahu gitu ya, cukup dia aja yang simpen semua itu, kayaknya nggak ada gunanya ngasih tahu ke kamu gitu ya. Malah nambah beban, malah bikin nanti diri dia di apa ya, dinilai tidak mampu gitu untuk mengendalikan diri, dan dikiranya nanti dia kecintaan banget sama kamu. Dia nggak mau seperti itu, makanya dia apa ya, diam gitu. Dalam diamnya ya dia menderita. Dan aku melihat dia sendiri kan yang memutuskan untuk menjauh dari kamu, tapi dia sendiri yang menderita juga. Dan aku ngerasa bahwa orang ini emang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, teman-teman, hidupnya. Serius. Lagi banyak beban penderitaan hidupnya ini. Entah mungkin dia bersama dengan kamu ini ada keuntungan, tapi dia memang tidak ingin mengambil keuntungan saat ini dan saat itu di mana kalian dekat ya. Dan aku ngerasa memang dia juga memutuskan untuk diam karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia sudah kecewa banget, kecewa sebetulnya sama kamu, bener-bener kecewa gitu. Dan kalau ini perempuan banyak menangis sepertinya ya, dan juga ada kecewa, ada dendam, ada kebencian ya. Tetapi hal itu tuh silih berganti, kadang benci, kadang kangen, kadang dendam, kadang memaafkan, seperti itu, bergonta-ganti perasaannya. Tetapi sebenarnya dia mau gitu ngejalanin hubungan ini tuh, masih mau, walaupun di sini berat gitu ya, tapi dia masih kepingin gitu loh jalan sama kamu di tahun ini, masih bareng-bareng walaupun ujiannya banyak, berat gitu ya. Dan dia di antara kalian, dia nggak apa-apa, dia memutuskan untuk mau gitu. Cuman ya aku ngerasa eh, ini adalah inisiatif dia juga ya, inisiatif dia juga, mungkin karena keadaan dia yang tidak juga kunjung membaik. Ini ada masalah dengan kehidupan pribadi dia ya teman-teman ya, bukan dari perasaannya dia doang ke kamu, tapi hal yang sedang dia alami di dalam kehidupannya dia pun mempengaruhi dia dan mempengaruhi kekuatannya gitu. Andaikan dia punya orang yang andaikan dia adalah orang yang punya uang banyak, aku ngerasa seperti itu ya teman-teman, mungkin ya dia gampang gitu loh, maksudnya menyingkirkan hal-hal yang menghalangi hubungan atau perjalanan kalian. Tetapi di sini dia ngerasa kayak dia ini nggak mampu untuk itu, makanya apa ya, kayak banyak menangis, banyak sakit
jiwanya banyak sakit, batinnya banyak menderita karena menahan rasa rindu juga. Aku ngerasa orang ini juga ingin bertemu kamu banget ya, cuman apa boleh dikata, ya semua itu nggak bisa terjadi karena halangan dan rintangan ini akan berbahaya ya buat kalian. Makanya dia memikirkan inisiatif untuk ya menjauhi kamu, padahal dia sendiri sangat sulit banget buat meninggalkan kamu. Aku nggak tahu kenapa, tapi dia kayak belum ikhlas gitu loh. Tapi ini kayak terpaksa dia lakukan karena dia nggak punya cara untuk menarik kamu bersama dengan dia. Kalau hanya sebuah pertemuan kan ya, dia juga sudah mungkin meyakinkan dirinya kalau sampai beberapa hari ke depan kalian bisa ada pertemuan, mungkin ya ke depan nanti mungkin bisa ada kelanjutan hubungan kalian. Tetapi kalau di sini kelihatannya ya, justru ke depan nanti tetap tidak ada jalan yang bisa dia lewati untuk bisa bersama dengan kamu. Ya kemungkinan besar karena kamu sudah ini memiliki kebahagiaan yang bahagia sekali. Itu yang membuat dia jadinya minim banget kekuatan untuk bisa memperjuangkan kamu. Oke, di sini ada apa ya? Aku ngerasa di beberapa hari ke depan, please jangan terlalu banyak tarik kesedihan dari seseorang yang jauh dari kamu, sahabat kamu, orang yang pernah kamu tolong, atau siapapun itu, lupakan saja. Kalau dia itu adalah jodoh kalian, pasti dia akan datang. Jangan pernah mengupload status yang sedih-sedih ataupun yang galak-galak ya. Kalau kamu adalah tipe orang yang berzodiak Pisces ya, ya atau Capricorn, karena nanti berpengaruh banget. Aku ngerasa kalau Pisces, Capricorn, Aries berpengaruh banget ke jiwa, atau enggak Aquarius ya. Termasuk juga Libra ya, kayak ada penyesalan banget yang kamu rasa kalau kamu sampai melakukan hal tersebut ya. Jangan, hindari supaya kamu tidak pernah merasakan kecewa. Kamu tuh gampang kecewa ya karena perbuatan kamu sendiri gitu. Padahal kamu orang yang kuat, orang yang gak kekurangan, dan orang yang paling banyak ide dan jalan keluar. Makanya kamu disinilah aku ngerasa kamu itu emang orang yang hebat gitu loh, bukan orang biasa. Ya mungkin orang sederhana ya karena kamu memilih jalan hidup sederhana, tapi kamu bukan orang yang sesederhana itu. Ya entah kamu kaya dari pasangan atau memang kamu yang kaya orang tuanya atau dari usaha kamu ya. Oke, di sini ada zodiak Aries ya, lalu ada Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces, Sagittarius, dan Cancer. Oke, kita lihat ini bulan kelahirannya ya. Agustus, Januari, Februari, Maret, Juli, April, September, Juni. Kita lihat untuk angkanya apakah ada di sini. Kalian jadian atau ulang tahun dia atau ulang tahun kamu. Delapan, 8, 7, 5, oke, tunggu ya guys. Dan ini dia inisialnya.
loncat, loncat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman semuanya. Semoga kamu semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezekinya, dan selalu ditemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi ya. See you next video. Bye bye teman-teman.